Halo cuy, balik lagi nih sama gue di film dan mengajak kalian untuk nonton sebuah film berjudul Bad Sister. Film ini berkisah tentang seorang biarawati yang bernama Sofia yang karena cinta nih ya, dia rela melakukan apa saja demi laki-laki pujaan hatinya bernama Jason. Gak main-main cuy. Sofia ini rela menghabisi semua orang yang menghalangi dirinya cuy. Walah. Jadi ya udah deh, daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Kisah kali ini ada di sebuah sekolah Katolik, sebuah sekolah keagamaan, fokus pada seorang anak bernama Jason, yang selain tampan, dia juga bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Ada Zoe, adiknya, dan gebetannya bernama Sarah. Namanya juga sekolah Katolik, jadi mereka juga tinggal di asrama ya cuy. Mereka juga dibimbing oleh para suster, seperti Suster Rebecca, yang kebetulan di tahun ini sekolah mereka baru aja menerima suster baru, yaitu Suster Sofia. Nah, pertemuan pertama dengan Jason langsung membuat Suster Sofia nih berbunga-bunga cuy. This is Sister Sophia, your new homeroom teacher. Hi. Bahkan secara diam-diam, Suster Sofia juga menikmati alunan lagu yang dinyanyikan Jason di channel YouTube-nya. Kebetulan, Suster Sofia juga mengajar di kelas Jason. Melihat Jason dengan Sarah sangat dekat dan selalu bermesraan, Suster Sofia jadi cemburu. Dia pun selalu memisahkan mereka, entah itu di kelas maupun di luar kelas. Pokoknya Suster Sofia nih nggak mau Jason selalu bermesraan sama Sarah ya cuy. Boy, ever again. Nah, singkat cerita, Suster Sofia mengajak Jason untuk datang ke kamarnya. Jason pun menolak karena hal ini sangat dilarang di sekolah mereka. Tapi Suster Sofia merayu Jason dan meyakinkan kalau hal ini tidak apa-apa. Akhirnya Jason pun nurut. Sepulang sekolah, dia pun berjalan ke kamarnya Suster Sofia. Dengan sengaja pintu kamarnya sudah dibuka. Pas dia intip, Suster Sofia lagi melumuri badannya dengan lotion yang memang sengaja cuy. Supaya Jason tegang, dia pun kabur dan memilih membayangkan tubuh keajaiban dunia yang dimiliki gurunya ini cuy. Walah. Tapi walaupun begitu ya, Jason ini tetap setia loh pada sang gebetan, yaitu Sarah. Suster Sofia gak mau menyerah. Dia pun memutuskan untuk menyingkirkan Sarah dari kehidupan Jason. Jadi di malam harinya, Suster Sofia mengendap-endap masuk ke kamar Sarah dan menaruh sebuah ganja dalam bukunya. Tapi, hal ini tertangkap basah oleh Suster Rebecca yang dengan keahliannya Suster Sofia berbohong, sehingga Suster Rebecca tidak curiga. Tapi diam-diam Zoe ternyata memperhatikan gerak-gerik Suster Sofia yang berjalan dari kamarnya Sarah. Bener aja cuy, keesokan harinya Suster Sofia langsung menyuruh para murid membuka buku dan menangkap basah bukunya Sarah ada sebuah ganja. Sarah pun langsung diskors dipulangkan dari asrama. Parah ya, gak sampai situ aja ya. Suster Sofia juga menyuruh menggeledah asrama pria untuk melakukan penelusuran juga. Gak diduga, di kamar Jason juga ditemukan sebotol alkohol yang ditaruh sama Suster Sofia juga cuy. Jadi pas asramanya sepi, dia masuk ke kamar Jason dan dia taruh di bawah kasur. Tapi berbeda sama Sarah, Suster Sofia justru membela Jason habis-habisan. Suster Sofia mengatakan bahwa kenakalan Jason masih bisa ditoleransi. Jason tidak perlu diskors. Jason hanya perlu dibimbing dan diberi pelajaran tambahan. Sehingga ketika akhir pekan dia ini nggak boleh pulang, harus tetap tinggal di dalam asrama. Nah ternyata Sofia adalah suster gadungan. Suster Sofia yang bernama asli Laura adalah fans beratnya Jason dan sangat tergila-gila pada Jason. Sampailah dia mengetahui ada seorang suster baru di sekolah Jason bernama Sofia. Laura pun datang ke rumahnya dan membunuh Suster Sofia yang asli ini cuy. Lalu Laura berpura-pura menjadi Suster Sofia supaya bisa dekat nih sama Jason. Ketika akhir pekan, asrama kosong banget nih ya kan. Suster Sofia pun langsung mengajak Jason untuk bercocok tanam. Awalnya Jason menolak, tapi karena terus-terusan digoda ya, akhirnya Jason pun cuma bisa pasrah cuy. Tapi diam-diam aksi mereka nih ternyata direkam cuy oleh Suster Sofia. Keesokan harinya adiknya Jason yaitu Zoe
terkaget-kaget ketika melihat Suster Sofia ada di kamar kakaknya. Yang dimana seharusnya seorang suster nggak boleh cuy ada di kamar murid laki-laki seorang diri. Zoe pun memperingatkan Jason untuk berhati-hati deh sama Suster Sofia nih. Karena inilah Suster Sofia menaruh dendam kepada Zoe. Langsung deh nilai ulangan Zoe diberi nilai jelek. Zoe yang gak terima, dia pun disuruh kembali ke ruangan ini sepulang sekolah. Tapi saat pulang sekolah, Suster Sofia tidak ada di ruangan. Yang ternyata ini tuh jebakan. Suster Sofia menuduh Zoe mencuri kunci jawaban supaya dia bisa mendapat nilai bagus. Tapi karena Zoe adalah murid berprestasi, jadi Suster Rebecca malah membela Zoe dan tidak menghukum dirinya cuy. Teachers I've had at this school. Well, Oh well. Di sisi lain, Jason pun datang ke gereja untuk melakukan pengampunan dosa. Jason merasa bersalah karena telah bercocok tanam dengan gurunya sendiri. Namun, saat lagi anak-anak berdoa, Suster Sofia ini tiba-tiba datang cuy. Langsung memaksa Jason bermain kuda-kudaan. Jason pun ya lagi-lagi ya, cuma bisa pasrah gitu cuy, dan menikmati sih pastinya. Diam-diam Suster Rebecca memanggil kepala sekolah untuk mulai melakukan investigasi nih pada Suster Sofia. Karena Suster Rebecca mulai mencium aroma-aroma keanehan pada Suster Sofia ini cuy. Sofia yang mulai merasa sedang diselidiki malah pura-pura sakit dan kabur dari sekolah ini. Suster Rebecca pun membiarkan Sofia pergi karena dia masih berpikiran positif aja lah pokoknya ya. Sofia pun malah pergi ke rumah Jason dan selalu memperhatikan gerak-geriknya Jason. Pada liburan sekolah, Jason menghabiskan waktu dengan berpesta. Di sana dia bertemu dengan Sarah. Sarah pun langsung mengajak Jason untuk adu mekanik. Tapi pikirannya Jason malah selalu teringat-ingat nih sama gurunya coy. Sehingga Jason malah melepaskan Sarah dan pergi meninggalkan dirinya. Jason yang terlihat tanpa arah berjalan seorang diri dengan membawa sebotol alkohol. Tiba-tiba polisi datang dan langsung ingin menangkapnya cuy. Lalu muncul Suster Sofia yang mengaku sebagai gurunya, menyelamatkan Jason sehingga Jason tidak perlu dipenjara. Bukannya dibimbing, Jason malah dirusak. Jason dibawa ke kamar hotel. Dan Suster Sofia malah pamer dress merah yang sangat aduhai mantap mempesona. Tapi di sini Jason imannya tuh sangat kuat. Dia menolak ajakan Suster Sofia untuk adu mekanik lagi. Jason pergi, meninggalkan Sofia yang sangat kesal dan marah. Sampailah suatu hari nih ya, Jason melihat Suster Sofia tepar di atas kasurnya. Jason pun panik dan langsung memberikan suster ini pertolongan. Tapi yang ternyata ini cuma akal-akalannya doang gitu ya, supaya Jason bisa membelai dirinya. Jason pun mengancam akan melaporkan Suster Sofia ke pihak sekolah. Tapi Suster Sofia justru balik mengancam akan melaporkan Jason karena sudah berani menggenjot gurunya sendiri. Nah loh. be a good boy. Singkat cerita ya, Sarah sudah kembali dan hukumannya telah selesai. Sarah pun kembali bermesraan dengan Jason. Tepat di depan matanya Suster Sofia nih. Hal ini langsung membuat dia tuh sakit hati gitu ya. Tanpa pikir panjang, Suster Sofia pun langsung menghabisi Sarah saat dia lagi enak-enak mandi cuy. Kepalanya Sarah dibenturin ke tembok berkali-kali. Hingga Sarah pergi ke alam yang berbeda. Kok jadi psikopat ya? Nah, untuk menutupi aksinya, Suster Sofia pun berpura-pura membuat Sarah tewas karena kepleset sabun. Polisi pun datang dan langsung membereskan mayatnya Sarah. Yang memang menurut kepolisian Sarah meninggal karena kepleset sabun cuy. Tapi Jason gak percaya gitu aja. Jason yakin seyakin-yakinnya kalau kematian Sarah pasti ada hubungannya sama Suster Sofia. Tapi Suster Sofia justru mengancam Jason dengan menyebarkan video bercocok tanamnya. Jika Jason selalu menuduh dirinya nih. Lagi dan lagi, Jason cuma bisa pasrah cuy. Akhirnya Jason dan Zoe mulai makin curiga sama Suster Sofia. Akhirnya mereka pun diam-diam masuk ke kamarnya dan membuka laptopnya. Di sana mereka menemukan Suster Sofia yang asli. Jason juga menemukan sebuah folder yang berisi semua foto-foto dirinya yang membuat dia semakin yakin kalau Suster Sofia sangat terobsesi kepada dirinya cuy. Dan yang paling membangkangkan ya, dia menemukan bahwa Suster Sofia memiliki nama asli Laura Peterson. Jadi Suster Sofia yang selama ini adalah Sofia gadungan ya. Di lain sisi Suster Rebecca juga mulai mengendus keanehan pada Suster Sofia gadungan ini cuy. Dia pun berencana untuk melaporkan kepada kepala sekolah. Tapi Suster Sofia pun dengan cepat menggeprak dan menghabisi Suster Rebecca hingga tak sadarkan diri.
Di luar ruangan, Zoe dan Jason ingin memberitahu hal ini kepada Suster Rebecca. Tapi karena pintunya terkunci, mereka berdua pun mencari Suster Rebecca di dalam gereja. Bukannya Rebecca yang muncul, malah Sofia cuy yang mereka temui. Suster Sofia pun mengancam mereka, tapi Jason sudah tahu semua rahasia Suster Sofia. Hal ini membuat Suster Sofia dengan tega ya, menggeprak Zoe sampai terjatuh. Nah, melihat adiknya terkapar, Jason pun langsung menyerang Suster Sofia gadungan ini cuy. Tapi Jason pun harus terkapar setelah batang tumpulnya ditonjok cuy, aduh ngilu. Suster Sofia pun kembali ingin menghabisi Zoe. Tapi muncul Suster Rebecca yang sudah sadarkan diri. Suster Rebecca pun melawan Suster Sofia. Lagi-lagi, Suster Sofia dengan mudah bisa menghabisi Suster Rebecca. Jason ternyata membawa obeng, langsung menyerang Suster Sofia dengan menusuk dari belakang. Suster Sofia pun diamankan kepolisian dan Jason dan Zoe berhasil menyelesaikan sekolahnya dengan enjoy dan aman cuy. Agak nanggung ya filmnya. Tidak dijelaskan bagaimana akhirnya Suster Sofia gadungan ini, atau siapa sebenarnya Suster Sofia ini. Maksud gua, karakter Suster Sofia ini kurang digali gitu ya. Padahal menarik banget gitu ya. Ya itulah dia cuy. Di film ini kita bisa mendapatkan makna positif. Janganlah terlalu terobsesi pada sesuatu. Ketika sudah terobsesi, justru hal itu bisa berpengaruh buruk pada kita. Laura Patterson yang sangat terobsesi pada Jason ya. Sampai-sampai dia ini tega gitu membunuh Suster Sofia yang asli. Dan juga membunuh Sarah yang lagi enak-enak mandi cuy. Coba itu, lu bayangin ya, lagi enak-enak mandi nih, tiba-tiba kepala lu digeprek gitu ya ke tembok. Bener ya kan? Jadi kalau ingin sesuatu, ya yang wajar-wajar aja lah. Jangan terlalu menggebu-gebu. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan. Jadi kalau kalian ingin sesuatu, ya yang wajar-wajar aja lah cuy. Jangan terlalu menggebu-gebu. Pokoknya tetap semangat ya, dan jaga kesehatan juga nih. Karena udah masuk bulan puasa, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam menjalaninya. Like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.